Di awal tuh memang pertama kan kita cari ilmunya dulu ya Mas. Oke, Di dunia kerja itu ada apa sih? Sebenarnya tuh apakah serem, apa enggak, apa sama nggak sih kayak masa-masa kuliah gitu? Ya justru malah lebih serem tuh kalau nggak do nothing gitu Mas, malah nggak ngapa, udah yaudah biarin aja, go with the flow. Nah kalau go with the flow ini yang biarkan waktu yang menyelesaikan gitu ya. Iya, itu yang agak impossible ya, zaman sekarang kan nggak mungkin bisa ke situ. Ternyata memang pembelajarannya tuh kalau di kantor tuh beda Mas gitu. Untuk kiri kanannya, untuk SDM-nya, kemudian untuk apa namanya ini ya pekerjaan job desk gitu yang kita harus pikul tanggung jawabnya. Jadi di situ tuh kita belajar gitu Mas. Kenapa? Karena seringkali masalah itu jauh lebih berat jika hanya kita bayangkan saja atau hanya kita pikirkan saja. Tapi begitu kita hadapi, begitu kita selesaikan, ternyata apa yang kita takutkan nggak terjadi. Iya, ternyata nggak gitu, nggak terlalu serem kok gitu. Ternyata gitu. ada kok solusinya. Dan itu jauh lebih besar loh. Menarik nih, gimana caranya? Ini pasti banyak orang yang pengen tahu ini. Jadi karena tadi itu saya tuh udah mindset diri saya tuh ambil semuanya tuh dari positif ya. Tenang dulu, apa dulu yang harus dikerjain. Saya checklist dulu nih Mas. Nomor 1 ini mana bisa yang duluan, yang mana solusinya paling cepet. Jadi saya checklist dulu 1 sampai 10, cetek gitu. Kenapa sih masih tetap harus bekerja gitu ya sebagai seorang wanita? Gitu ya Mas ya. Kenapa harus bekerja ya Mas ya? Kenapa sih harus bekerja? Iya, kalau sekarang Mas, kalau kenapa bekerja di tahun 2025 Mas, itu kebutuhan Mas. Ya. Iya sih Mas, itu juga salah satu, apalagi perempuan ya Mas ya, itu kan mungkin agak nggak bisa lurus gitu ya. Ada hasil dikit itu kayak seneng Mas, tapi kan kita nggak mungkin juga yang harus menggunakan dana-dana yang langsung misalnya dari suami aja gitu kan. Seandainya kita bekerja mungkin dari mana mau itu mungkin bukan di kantor ya, tapi kita bisa menghasilkan dari mana itu juga kayaknya seneng gitu Mas. Jadi kayak ini kan hasil kerja kerasku sendiri ya, berhak dong aku beli-beli ini gitu. Dan nggak Selamat pagi rekan-rekan konten admin kantor. Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi pada pagi hari ini dalam keadaan sehat. Dan pagi hari ini di tengah cuaca yang adem, makanya saya pakai sweater juga. Kita akan ngobrol yang anget-anget ya dengan Mbak Reni ya. Reni siapa? Reni Alfadari, Mas Ferdi. Dari mana Mbak? Alfadari? Dari Surabaya. Oh, dari Surabaya. Reni Alfa dari Surabaya. Itu nama panjangnya rekan-rekan semua. Dan seperti biasa kita akan coba ngobrolin tentang seputar admin kantor, seputar drama-drama di tempat kita bekerja, dan seputar manusia yang ada di balik-balik meja di kantor-kantor kita. Mbak Reni, kalau boleh tahu Mbak Reni pernah kerja di mana aja ya? Ya kebetulan sih kalau pengalaman ya mungkin waktu zaman kuliah tuh saya udah kerja sih Mas. Gitu, jadi waktu kuliah saya udah kerja itu saya di kantor PT Telkom, tapi saya untuk di outsourcingnya ya Mas ya. Itu saya membantu di kegiatan sekretariatnya. Kemudian itu sekitar tahun 2008 mungkin Mas. Gitu ya. 2008 itu saya sudah menjalani yang namanya pekerjaan gitu ya. Kemudian sampai terakhir itu saya di Oktober 2025 itu baru saja. Jadi ada PT Telkom, tapi saya di outsourcingnya. Kemudian setelah dari situ saya ada di PT Gudang Garam, itu di Kota Kediri. Lanjut kemudian di CMB Niaga, itu juga yang paling lama 11 tahun. 11 tahun, juara itu. Kemudian saya ganti ke PT Berkat Bersama Teknik itu 3 tahun. Gitu. Jadi lumayan lama sih. Mbak Reni, dalam sebuah rumah tangga, tanggung jawab keuangan itu kan memang ada pada suami ya sebagai seorang laki-laki dan imam. Mbak Reni kenapa sih masih tetap harus bekerja gitu ya sebagai seorang wanita? Gitu ya Mas ya. Kenapa harus bekerja ya Mas ya? Kenapa sih harus bekerja? Iya, kalau
sekarang Mas, kalau kenapa bekerja di tahun 2025 Mas, itu kebutuhan Mas. Oke, yang mulai dari awal kenapa deh? Ya kalau dari awal tuh memang pertama kan kita cari ilmunya dulu ya Mas. Oke, Ya, di dunia kerja itu ada apa sih sebenarnya tuh, apakah serem, apa enggak, apa sama nggak sih kayak masa-masa kuliah gitu. Ternyata memang pembelajarannya tuh kalau di kantor tuh beda Mas gitu. Untuk kiri kanannya, untuk SDM-nya, kemudian untuk apa namanya ini ya pekerjaan job desk gitu yang kita harus pikul tanggung jawabnya. Jadi di situ tuh kita belajar gitu Mas. Bener-bener apalagi perusahaan A sama perusahaan B itu kan suka beda. Budayanya beda, visi misinya beda gitu. Jadi kayak tertantang gitu Mas. Ada tantangan sendiri-sendiri gitu. Jadi kita lebih ke real life-nya gitu ya. Kalau di kuliah kita belajar lebih banyak teoritis, tapi kalau di tempat bekerja yang sesungguhnya kita bisa berubah, bisa berbeda juga dengan apa yang kita pelajarin, karena di sana kita langsung berhadapan dengan manusia, berhadapan dengan tugas-tugas dan pekerjaan yang memang real ada di lapangan gitu ya. Ya betul sekali Mas. Oke, Mbak Reni di awal memang motivasinya bekerja itu sebagai sebuah wadah untuk belajar gitu ya. Betul. Di awal, setelah itu kemudian Mbak mengikuti Reni, zaman. Mengikuti zaman. Ya itu kan kuliah belum nikah gitu ya Mbak Reni. Iya betul. Nah setelah menikah orientasinya berbeda nggak dari belajar ke mana gitu Mbak? Kalau memang setelah menikah pasti ada beda sih Mas. Selain karena kebutuhan juga kan lumayan nih saya tuh sekolahnya kan ya lulusnya S1. Jadi saya juga pengen apa yang saya pelajarin itu di kampus saya dengan saya dapat gelar itu juga bisa bermanfaat gitu untuk siapa aja gitu. Misalnya ya syukur alhamdulillah kalau di kantor ini bermanfaat gitu kan ilmu saya, apa yang saya pelajarin gitu. Jadi setelah belajar pengen lebih meaningful lagi hidupnya untuk bermanfaat bagi yang lain. Kalau tadi kita bicara kebutuhan, siapa sih ya di dunia ini nggak ada kebutuhan, dan kebutuhan itu bukan semakin berkurang, tapi pasti juga akan semakin bertambah. Tapi kalau menurut saya sih ya Mbak Ren, antara kebutuhan dan keinginan kok kayaknya lebih banyak keinginan ya daripada kebutuhan. Sebetulnya kita nggak butuh, gara-gara pengen jadi kita harus beli ini itu gitu ya. Oh ini ngomonginnya keinginan karena kiri kanan banyak godaan gitu ya Mas. Jadi diskonsep gitu. Iya sih Mas, itu juga salah satu apalagi perempuan ya Mas ya itu kan mungkin agak nggak bisa lurus gitu ya. Ada sel dikit itu kayak seneng Mas, tapi kan kita nggak mungkin juga yang harus menggunakan dana-dana yang langsung misalnya dari suami aja gitu kan. Seandainya kita bekerja mungkin dari mana mau itu mungkin bukan di kantor ya, tapi kita bisa menghasilkan dari mana itu juga kayaknya seneng gitu Mas. Jadi kayak ini kan hasil kerja kerasku sendiri ya berhak dong aku beli-beli ini gitu. Dan nggak sungkan dia dikit-dikit nodong suami atau mungkin mau ngasih keluarga dan orang tua kita sendiri sih, kita juga bisa lebih enak lah ya, enak gitu ya, nggak terlalu jadi merasa beban, bersalah dengan menghabiskan banyak uang untuk diri kita sendiri gitu ya. Betul sekali. Dan bicara kembali soal kebutuhan ya, punya anak berapa Rani? Kebetulan satu sih satu Mas. Ya, iya. Usianya sekarang 9 tahun. 9 tahun berarti kelas berapa ya sekarang ya? 3 SD. Kelas 3 SD. Tentunya masih panjang jalannya harus ditempuh. Betul Satu Mas. SMP, SMA, kuliah. Betul, panjang gitu ya. sekali. Dan namanya orang tua memang kita nggak bisa berhenti berpikir untuk anak kita kali. Termasuk mungkin orang tua kita ya, sampai sekarang pun nggak berhenti kita repotin ya Mbak Reni ya. Masih support lah, nolong gitu ya. Mungkin yang saya kurang-kurang itu masih dibantu sama juga orang tua yang artinya untuk membantu cucunya ya. Iya, dan nanti kita akan menjadi orang tua seperti itu juga gitu ya. Tentunya dalam sebuah keluarga, dalam sebuah pekerjaan, dalam sebuah pertemanan, tentunya Mbak Reni juga punya banyak teman, sering ngopi-ngopi sama teman, circle-nya kan ada. Pasti juga tidak lepas dari sebuah masalah ya, entah itu di kerjaan, teman yang toksik, bos yang kejem ya, atau di rumah tangga dengan mertua, dengan suami, atau dengan tetangga.
atau di circle ada teman-teman kita yang memang toksik gitu kan juga sering kali begitu ya. Pernah nggak ya Reni pada waktu bekerja gitu ya, bangun pagi langsung kepikiran pekerjaan, pernah nggak begitu? Ya hampir sih Mas, itu hampir setiap hari. Gitu ya, itu tiba-tiba muncul sendiri gitu ya? Iya kayak natural, aduh ini udah belum ya gitu, kepikiran, aduh aku mastiin udah aman gak ya besok aku harus ngapain gini gitu Mas. Jadi kayak udah kebawa natural aja gitu Mas. Oke. Dalam bekerja hari apa yang Mbak Reni paling seneng kalau hari itu datang? Ini biasa sih Mas, kalau teman-teman tuh udah Kemis, Jumat itu udah bawa weekend. Oh gitu ya. Semua sama berarti ya. Kemis atau Jumat itu udah bawa weekend. Terus hari apa yang terasa paling berat? Iya, kalau hari beratnya tuh Minggu malamnya ya. Karena besoknya aduh Senin guys, ini aduh banyak meeting pasti, aduh banyak yang tiba-tiba dar gitu Mas hari Senin itu. Ya. Dan mungkin teman-teman di luar sana sama lah ya. Saya juga mungkin pernah mengalami hal tersebut. Jadi pada waktu hari Kamis, Jumat itu bau weekendnya itu katanya Mbak Reni itu udah terasa. Dan kita euforianya udah mulai muncul gitu ya. Tapi begitu Minggu siang gitu ya, sore. Menjelang sore sampai ke malam itu vibes-nya udah beda banget gitu ya, Mbak betul, Reni. Mas. Dan meskipun seperti itu kan Mbak Reni kan tetap Senin paginya berangkat kerja ya Mbak Reni. Oh iya harus. Lah, karena tanggung jawab Mas. Apa yang memotivasi bisa bergerak berangkat begitu Mbak? Ya pertama kan kita tuh harus ingat bahwa kita ini kan bekerja di suatu perusahaan ya Mas ya. Okay. Artinya kan juga perusahaan ini udah membantu kita, menggaji kita juga, di mana gajinya dari perusahaan ini kan bisa untuk kebutuhan kita. Jadi itu salah satu yang menjadi tanggung jawab. Jadi dorongan kalau misalnya Senin, aduh kok bau-bau agak batuk aja, harus berangkat Mas. Masa batuk aja izin sih Mas. Ibaratnya tuh gitu Mas, karena ada dorongan tadi yang bahwa aku ini udah bayar nih sama perusahaan nih. Jadi aku harus juga bisa memberikan kontribusi lah yang terjadi di hari Senin itu gitu Mas. Sekarang kalau ada perusahaan membayar yang dirasa Mbak Reni kurang gitu ya, berarti motivasi itu akan berkurang juga gitu ya Mbak. Jadi tidak sesemangat pada waktu bayaran kita tinggi. Enggak sih Mas. Beneran? Iya. Kalau saya selama alhamdulillah dalam bekerja ini mungkin ibarat kerjanya hampir 24/7 ya. Tapi kan gajinya gitu-gitu aja. Tapi ya udah nggak apa-apa. Mungkin emang itu porsinya segitu. Untuk saat itu tuh emang porsinya segitu. Siapa tahu nanti kita dengan berpikir positif. Oh siapa tahu nanti ada bonusan. Nanti bonusannya tuh ya mungkin dilebihin di situ. Gitu. Jadi mungkin kayak lebih ke mindset aja sih Mas. Karena juga banyak ya teman-teman kita di luar sana yang sedang bekerja, yang ada di belakang meja, yang merasa mungkin gua dibayar segini ya udah kerjaan kita cuma segini-gini aja deh. Ngapain kita effort lebih? Toh kita juga gak dibayar lebih gitu ya Mbak? Iya, jangan sih. Gitu maksudnya ya? coba diganti aja Mas. Karena sesuatu yang energi positif nanti itu lingkungannya, entah itu semestanya juga semuanya itu akan menjadi hal yang baik gitu Mas. Jadi kalau kita nggak dapat di situ bisa dapat di yang lain gitu sih Dan Mas. rezeki itu bukan hanya duit gitu ya Mbak, bisa kesehatan, bisa teman yang baik, pasangan yang setia, itu juga salah satu rezeki. Tuh rekan-rekan semua didengerin ya omongannya Mbak Reni ya. Mungkin saat ini memang kita cuma segini-gini aja, tetapi istilahnya Gusti Allah mboten sare, Tuhan itu nggak tidur gitu ya toh. Dan sebaik-baiknya, sepinter-pinternya, sepandai-pandainya berhitung itu adalah Tuhan gitu ya. Kalau manusianya seringkali salah hitung. Kalau Tuhan tidak akan pernah salah hitung untuk menghitung effort dan imbalan kita gitu ya. Iya, berpikir positif. Berpikir positif. Dan berpikir positif itu kalau menurut saya secara teori sih gampang gitu ya Mbak. Yuk kita positive thinking. Tapi pada waktu kita dihadapan pada sebuah masalah, berpikir positif itu jadi sebuah hal yang berat. Benar gak sih Mbak Ren?
Bener, itu memang proses sih Mas. Jadi nggak mudah dilaluinya. Jadi kalau mungkin udah ada pengalaman, terus udah tahu cara menyelesaikannya, nanti ketemu hal yang sama itu udah lebih tertata, lebih rapi, memaintain semuanya gitu Mas. Jadi pada waktu kita ada masalah, kemudian masalah itu akan datang lagi, kita sudah tidak segupuh pada waktu masalah awal itu datang gitu ya, karena kita sudah gua udah pernah ngalamin ini gitu ya. Udah punya strateginya, saya udah punya solusinya gitu kan. Oh kalau begini jadi saya bisa begini gitu ya. Betul. Dari pengalaman itu yang paling penting berarti soal mental ya kalau kita bekerja ya Mbak. Iya itu Mas. Mau soal seberat mental. apapun tuh yang penting mental kita tuh harus sehat dulu, tenang. Siap. Dan bicara soal mental, kalau Mbak Reni selama puluhan tahun bekerja ini, yang paling membuat kena mental itu apa sih Mbak Ren? Membuat mental ya, paling enggak ya kan kejar deadline ya Mas. Yang deadline tuh harus besok gitu. Jadi sehari itu bisa sampai selesai jam 10 malam. Malam itu juga supaya besok tuh bisa disubmit misalnya. Jadi seperti itu. Paling lebih kayak kejar outstanding aja. Kejar outstanding itu lebih ke deadline ya. Besok harus selesai, besok harus ini gitu Mas. Jadi kayak duduk semua gitu dari tadi tuh. Kejar-kejaran gitu ya akhirnya ya. Iya, karena kan kejar-kejaran tuh ada resikonya juga. Apakah maksudnya itu udah proper, udah comply, rapi. Khawatirnya kan karena kejar-kejaran tadi ada yang miss. Terburu-buru gitu. jadi miss gitu ya. Mungkin deadline-nya kita bisa ngejar, tapi kita ada yang miss di administrasi atau kelewatan gitu ya. Oke, dan tekanan terbesar itu ada pada deadline ya. Iya. Berarti ya, oke. Kalau terkait sikap teman-teman, sikap pimpinan ya toh, itu bisa bikin kena mental juga gak sih Mbak Ren? Ya sebenarnya itu bisa jadi bisa gitu kan. Mungkin ada cara pimpinan itu kan ini ya Mas ya, mengedukasi itu kan ke karyawannya berbeda-beda ya. Mungkin ucapannya tuh sebenarnya itu untuk mendidik, tapi bisa jadi kita tuh kok gitu sih ngomongnya, bos kok gitu, leader kok gitu sih gitu Mas. Jadi ya lagi-lagi itu mindset sih Mas. Jadi kita harus ambil semuanya tuh dengan hal yang baik positif. Oh nggak apa-apa, itu namanya juga bos. Bos kan kalau mau ngomong apa aja itu bebas gitu. Jadi kita harus melihat diri kita tuh nggak langsung mudah drop, jangan drop gitu. Oke, gitu sih Mas. Menurut saya. Rules yang umum, kalau yang pertama bos itu selalu benar. Rules yang kedua, kalau bos itu salah, balik lagi ke rules yang pertama, gitu ya. Dan benar kita nggak bisa milih bos ya. Tetapi kita bisa memilih bagaimana merespon bos kita. Iya, betul. Karena itu Mas. ada pada diri kita sendiri ya. Termasuk juga pada waktu kita bekerja, kita dihadapkan sama teman-teman yang toksik misalkan gitu ya. Kita juga nggak mungkin pecat aja dia ada, udah pindah aja ke bagian lain, kita nggak bisa. Tapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita merubah respon kita terhadap teman-teman seperti itu. Nah, kalau Mbak Reni kira-kira kalau kita ketemu ya, atau Mbak Reni ketemu teman yang toksik gitu ya, itu cara mindset kita atau cara kita merespon teman yang toksik itu kayak apa sih? Yang resek kayak atau yang ini? Kalau masih di dunia kerja ya masih satu gedung yang sama gitu ya. Satu ruangan bahkan mungkin. Ya kita bicara seperlunya aja untuk sesuai keterbatasan pekerjaan. Jadi saya butuh dia ya saya sampaikan, tapi kalau memang selebihnya mungkin saya nggak ada kepentingan ya mungkin saya biasa aja gitu Mas. Nggak perlu gitu. terlalu dekat. Gitu ya karena mungkin daripada gitu ya udahlah gitu. Mungkin lebih udahlah ngalah aja gitu. Kalaupun mungkin kamu kan dengarnya ini dari si itu yang si toksik itu ya. Jadi kita pikir ya udahlah biarin aja gitu loh. Yang penting kan kita meresponnya tadi sih. Oke, secukupnya ya. Iya secukupnya. Nggak apa sih namanya Mas kalau bahasa nggak kayak cacing kepanasan gitu loh. Jadi tahan dulu. Nggak usah terlalu heboh lah ya dengar berita atau apa. Toh itu juga belum tentu benar. Dan pernah nggak sih? Pasti di kantor itu ada grup WA kan? Iya Mas. Terus, banyak banget tuh Mas. Pernah nggak ada grup WA di dalam grup WA tersebut bikin grup WA lagi dengan orang-orang tertentu aja? Sejauh
Kalau saya sih pernah ada sih, tapi nggak hanya beberapa perusahaan aja itu yang ada kayak grup di dalam grup gitu kan. Iya, itu ada sih Mas gitu. Itu yang merasa paling klik atau Iya, sesuai circle-nya mungkin. Iya. Ini circle-ku nih gitu. Ya. Ya oke. Kalau kita kembali lagi nih ke wanita yang bekerja gitu ya Mbak Reni ya. Pernah nggak Mbak Reni merasa pada suatu titik terendah saat bekerja tersebut? Yang barangnya lagi capek-capeknya Lagi gitu ya. capek-capeknya, pokoknya lagi enggaknya deh gitu. Iya, itu mungkin bisa dihubungin sama kalau kita itu posisinya itu, karena supportnya pekerjaan itu juga selain lingkungan dari kantor sendiri itu juga dari keluarga ya Mas ya. Oke. Nah ketika ini kita dihadapin yang dengan deadline tadi sama kantor nih, kita mau ke 80% nih di kantor. Tapi ternyata nggak bisa. Ada lingkungan yang di mana keluarga ini butuh kita juga, sehingga itu kita jadi harus kayak keluarga harus 80% deh. Sekarang kantor jadi 20% deh. Jadi kayak posisi yang pembagian itu yang akhirnya tiba-tiba nggak jadi balance gitu Mas. Ya. Apalagi ya juga banyak dari antara teman-teman saya sendiri yang cerita curhat lah gitu ya. Memang kita sebagai manusia itu kan tidak punya saklar on off gitu ya, antara rumah tangga, keluarga dan pekerjaan. Kadang urusan keluarga itu masih ke bawah di pekerjaan. Iya betul ya. Urusan pekerjaan ke bawah di keluarga. Iya, itu kayak nggak sengaja gitu tiba-tiba itu ke bawah gitu. Otomatis ya alam bawah sadar kita berjalan. Terus kemudian pada waktu masalah keluarga sedang ada, karena nggak mungkin dong dalam setiap keluarga nggak pernah ada masalah, selalu aja ada. Pada waktu kita ada masalah keluarga dan bareng juga ada masalah kerjaan, gitu ya. Itu pernah nggak melakukan dihadapkan pada kondisi seperti itu Mbak Reni? Ya ini sih Mas ya, pernah sih Mas, pernah gitu ya? Cuman ya kadang ya itu tetap tenang. Kalau udah mentok istimewa. Kalau udah mentok begitu bisa tetap tenang bisa Mbak Reni? Iya ya itu Mas, proses. Jadi ke arah situ tuh nggak mudah memang. Jadi harus tenang dulu. Nah ini menarik, gimana caranya? Ini pasti banyak orang yang pengen tahu ini. Jadi karena tadi itu saya tuh udah mindset diri saya tuh ambil semuanya tuh dari positif ya. Tenang dulu, apa dulu yang harus dikerjain. Saya checklist dulu nih Mas. Nomor 1 ini mana bisa yang duluan, yang mana solusinya paling cepat. Jadi saya checklist dulu 1 sampai 10, cetek gitu. Jadi ketika udah kelihatan kan lama-lama itu dari 10 keredus kurang jadi 5. Persoalannya jadi 4, jadi 1 lama-lama gitu. Jadi harus di checklist dulu sih Mas. Kalau saya ya gitu. Iya. Keren. Jadi kalau boleh saya simpulkan, kalau pas lagi ada masalah sedang berat-beratnya tersebut, pertama gak usah keburu-buru merespon gitu ya. Diendapin dulu, tenang dulu, keep calm gitu ya. Setelah itu secara sadar kita coba listing. Iya. Kira-kira masalah kita apa aja dulu sih gitu ya. Iya betul. Dan biasanya dari misalkan ada 5 atau bahkan 10 masalah, yang dikerjakan pertama itu yang apa Mbak Reni? Yang paling cepat, berat, yang paling cepat solusinya dulu. Yang paling cepat solusinya, yang paling bisa dikerjakan segera gitu ya. Oke. Jadi setelah kita calm down, kita udah tenang, kita tidak emosional, kita melist, dan yang kita kerjakan dari list tersebut adalah yang paling cepat bisa kita kerjakan, yang paling memungkinkan bisa kita selesaikan. Meskipun itu seringkali tidak yang paling besar masalah. Betul, pokoknya mana yang segera bisa di close dulu. Oke, sehingga kita punya kepercayaan diri bahwa ternyata saya bisa loh menyelesaikan masalah gitu ya. Dan tinggal sisanya yang berat itu kan akan lebih cepat kan untuk yang mengerucutnya gitu. Oke, ya. Dan menarik sekali, kenapa? Karena seringkali masalah itu jauh lebih berat jika hanya kita bayangkan saja atau hanya kita pikirkan saja. Tapi begitu kita hadapi, begitu kita selesaikan, ternyata apa yang kita takutkan nggak terjadi. Iya, ternyata nggak terlalu serem kok gitu. Tapi gitu. Ada kok solusinya. Dan itu jauh lebih besar loh dari kesempatan itu daripada ternyata lebih serem dari yang kita bayangkan gitu ya. Iya, justru malah lebih serem tuh kalau nggak do nothing gitu Mas, malah nggak ngapain, yaudah biarin aja, go with the flow. Nah kalau go with the flow ini yang
biarkan waktu yang menyelesaikan gitu ya. Iya, itu yang agak impossible ya. Zaman sekarang kan nggak mungkin bisa ke situ. Oke. Ya. Harus emang benar-benar tenang, ditata dulu, disusun apa yang bisa diselesaikan. Dan kemampuan untuk bisa sampai pada titik itu memang perlu belajar ya, perlu bertahap ya. Nggak Iya. bisa orang-orang bisa langsung tenang gitu ya, Mbak Ren? Iya, kayak manajemen apa ya, kontrol gitu ya. Ya, emosi manajemen gitu ya. Diri sendiri. mental kita, cara berpikir kita. Saya pikir itu yang paling baik dan itu yang pertama kali yang bisa kita lakukan. Karena kalau kita berharap orang lain yang berubah itu susah, tapi yang bisa kita lakukan adalah merubah diri kita Iya, sendiri. diri kita sendiri. Kita bisa memilih respon apa, kita bisa memilih sudut pandang mana yang akan kita pikirkan. Dan kalau kita punya masalah dengan orang, ya toh kita stres gitu ya toh, itu malah nggak menyelesaikan masalah ya. Karena kita banyak lari-lari kemana-mana, tapi tidak berusaha menghadapi masalah tersebut. Iya, betul Mas. Gitu. Oke, rekan-rekan semua, obrolan kali ini banyak dagingnya gitu ya. Dan thank you sekali sudah melihat dan semoga ini menjadi inspirasi buat rekan-rekan semuanya dalam bekerja. Percayalah rekan-rekan semua, nggak hanya rekan-rekan yang merasa berat bangun pagi meskipun mata terpejam, kemudian kita melek gitu ya, tapi kadang hati kita masih tertutup, males banget untuk berangkat. Banyak juga yang menghadapi hal yang sama. Tapi yang seperti kata Mbak Reni tadi ya toh, Iya. kita harus kembali pada tujuan kita bekerja. Kita harus kembali kepada mindset positif kita, bagaimana kita bisa berkontribusi terhadap perusahaan yang telah membayar kita. Apa yang kita keluhkan hari ini itu banyak orang yang menginginkan loh gitu ya. Apa yang kita komplain kenapa kita bekerja berat hari ini, ternyata di sisi yang lain banyak orang yang pengen seperti kita. Iya. Ya, pengen bisa bangun kemudian berangkat. Banyak yang bisa bangun setelah itu bingung mau bekerja apa. Iya. Iya, itu. Jadi Apalagi kita zaman harus sekarang ini Mas. betul, kita harus bersyukur gitu ya. Dan kembali lagi soal mindset. Jadi kita harus coba menata pikiran kita supaya tetap positif setiap hari ya. Entah itu kita bermeditasi, ditolong sama beribadah, atau sekedar ya kita memulai hari dengan hal-hal kecil yang kita sukai. Misalkan membuat segelas kopi atau mengelus kucing gitu ya. Itu juga bisa meningkatkan mood kita Energi gitu ya. positif. Energi positif. Dan pada waktu kita bekerja juga kita berhadapan dengan pekerjaan yang tadi Mbak Reni bilang deadline, bos, teman yang toksik ya. Itu wajar gitu ya Mbak Ren. Dan di semua pekerjaan pasti akan ada hal-hal yang semacam itu. Iya betul Mas. Ya, dan kita tidak bisa mengganti bos kita atau mengundur deadline. Yang bisa kita lakukan bagaimana kita menghadapi bos kita tersebut atau bagaimana kita bisa menyelesaikan deadline gitu ya. Itu. Nah, kemudian di penghujung hari ya tadi kalau udah Kamis, Jumat happy banget. Lelahnya sudah mulai berkurang, tapi mungkin hari Rabu itu puncak kelelahan gitu ya Ren, Mbak Ren ya. Iya, bisa jadi. Ya, puncak kelelahan di hari Rabu. Dan kembali lagi kita harus mencari titik-titik positif untuk bisa memotivasi kita. Iya. Ya karena kita masih butuh duitnya, kita masih bisa bertemu teman-teman yang lain. Nah, itu pada kerja. Itu saja rekan-rekan semuanya pada pagi hari ini. Thank you sudah melihat dan terus pantau akun kita, akan banyak hal-hal yang kita sharing di sini ya, yang memang kita ajak ngobrol itu sangat random gitu ya, mulai dari SDM atau tim yang di level admin sampai ke CEO gitu ya. Oke, selamat pagi, tetap semangat, positive thinking, dan jaga mindset agar tetap kita waras. Thank you Mbak Reni. Sama-sama Ya, Mas Ferdi. thank you. Terima kasih semuanya.